Nah, biasanya burung-burung kayak gitu itu ada kendala. Pertama itu kebanyakan di volume, Mas. Kebanyakan. Tapi kalau volume ini enggak keserang karena pergantian bulu yang enggak normal ini tadi, yang enggak tuntas. Ini kalau volume enggak kena, biasanya durasi kerja. Nah, kalau durasi kerja ini enggak kena, biasanya nyali. Teman-teman, sekarang saya berada di Gantangan Srowolan bersama Mas Heri. Ini pawangnya murai ini. Kita akan tanya-tanya lebih detail tentang cara perawatan murai dan pengkondisian murai. Halo Mas Heri. Nggih. Lama nggak ketemu Mas Heri. Ya, Ini tumben main di Latberan. ini burung baru, Mas. Burung baru datang sekitar 8 hari. 8 hari, Ya. seminggu yang lalu ya Mas? Ya. Dari mana Mas Selasa. burung ini Mas? Dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Oh ya, teman-teman, Mas Heri ini terkenal sebagai bengkel murai. Jadi kalau ada murai-murai yang kredit, parkir, biasanya teman-teman hubungi Mas Heri. Ini kawan lama. Nah, itu siapa Mas nama burungnya, Mas? Kalau di sana memang lain, Mas. Tapi kalau Oke. datang itu ya saya spontan aja, saya kasih nama Venom. Venom. Ya, Oke. Kalau di sana dirahasiakan namanya ini mesti sama orangnya ya. kayaknya, Mas. Masalahnya jual murah. Jual murah. Oke. Nah, tadi Venom main bongkar lagunya ya Mas Heri. Sorry, sebelumnya itu masalahnya apa sebelumnya Mas? Kok sampai dikirim ke Jogja? Itu burung itu di sana udah nggak main, Mas Agus. Jadi birainya itu terlalu tinggi. Dan kondisi badannya itu memang nggak fit. Karena pas pergantian bulu itu nggak sempurna. Jadi cuma ekor aja yang ganti. Bulu sayap sama bulu badan itu sama sekali. Nggak ada yang jatuh? Nggak ada yang jatuh di sana. Nah, habis itu buat main itu selalu bermasalah burung itu. Jadi nggak pernah kerja bagus. Jadi hampir bisa dikatain cuma ngot-ngotan. 1 bulan sekali aja belum karuan gitu. Kerja enak lah gitu. Habis itu kok hubungi saya suruh juaan beli. Take over lah, udah take over sini. Di sini karena memang burungnya itu, kalau saya memang nggak pernah maksa untuk burung ini harus mabung dulu, itu nggak pernah, cuma tak rawat dulu, nanti dengan jalannya waktu biar mabung sendiri. Dengan apa ya, kondisi yang memang benar-benar alami. Jadi alaminya burung ini biar nanti mabung sendiri gitu. Nanti baru tak rawat mabung. Nah, cuma sesampai di sini nih tak lihat burung ini. Coba tak polier, coba tak mandiin malam, kok enak. Tak coba ke latberan Mas, karena memang saya
ini tadi pegangan saya memang karena burung ini nggak terlalu, kondisinya belum terlalu masih cari-cari. fit. Nah, masih terlalu settingan. cari-cari settingan dan juga badannya nggak terlalu nggak fit 100% nggak fit. Oke. Makanya baru tak coba ke latberan dulu. Oke. Nah ini selama datang hari Selasa itu udah 4 kali nih Mas Agus. 4 kali main. Masuk terus Mas Heri. Ya alhamdulillah. Ya artinya kerja ya. Burungnya kerja. Ya oke. Nah Mas Heri, begitu burung itu datang sampai dari Bandung sampai ke Jogja, apa yang dilakukan Mas Heri dalam perawatan itu? Cuma karena saya lihat itu kok burungnya terlalu tinggi Mas, birahinya itu. Birahnya terlalu tinggi. Saya tahu itu, jadi datang itu langsung tak coba di latberan. Itu kok mainnya sama masih setengah kopling. Kalau bahasanya orang itu setengah kopling. Jadi volumenya itu baru setengah keluar setengah itu. Wow, ini burungnya birahi dan semi ngriwik gitu Mas Heri. Nah, semi ngriwik itu. Oke. Itu kalau saya itu nyimpulin kan birahinya terlalu tinggi Mas. Baru tak rawat, tak mandiin malam, tak polier. Habis itu tak coba lagi, alhamdulillah langsung nomor kecil. Itu dapat nomor 2. Tapi karena tos. Jadi yang nomor 1 itu ditos. Saya tosnya kalah, cuma gitu. Oke. Oh, mungkin gini Mas Heri, bisa diceritakan dari pagi Mas, apa yang dilakukan terhadap fenom ini? Burung datang pertama kali terus disetel apanya, jangkriknya dulu atau apanya, atau dikasih apa dulu, didoakan dulu. Nah ini Mas, yang berat ini, kekuatan doa ini. Oh, gitu. Burung kerja sesuai amal dan perbuatan ya, perawatnya. Betul. Nah itu. Gimana Mas Heri? Kalau di Bandung, burung itu jangkrik tiap hari itu kan pakai bering Mas. Jangkrik alam ya? Ya, jadi pakai jangkrik alam. Tadi datang ke Jogja ini tak ganti sama jangkrik biasa. Jangkrik biasa yang awalnya itu datang di rumah itu gacor Mas. Jadi isian itu keluar terus di rumah. Itu feeling saya. Nah, feeling saya itu burung ini terlalu tinggi. Over birahi. Oke. Biasanya over birahi itu kan gacornya lebih, lagunya sering keluar di rumah ini, materi itu. Nah itu feeling saya terlalu tinggi, makanya tak rubah pakai jangkrik biasa. Habis itu mandinya malam tak kuatin tiap malam, tak rajini. Udah gak turun Mas Agus. Saya itu kelihatannya itu jadi gacornya itu cuma standaran aja, ngoklok aja. Suara-suara besar. Suara-suara besar. Lagu itu udah kurang. Nah, habis itu tak siapin. Saya kan nyetel, kalau mau gantang ini kan pakai setelan. Nah, tak setel jangkrik sama kroto. Jangkriknya berapa ya Mas Heri hariannya? Kalau harian 5. Pagi 5. Pagi 5, sore 5. Krotonya Mas? Krotonya kalau mau gantang Mas Agus. Kalau mau gantang saja. Di harian tidak ada kroto. Enggak ada. Oke. Mandinya malam aja. Mandinya pagi malam. Pagi dan malam. Jemurnya Mas Heri? Jemurnya hampir enggak pernah Mas. Enggak dijemur. Memang kondisinya memang ini harus didinginkan ya, gitu ya. Jadi cuma jemurnya itu cuma pas sama molier aja. Kebetulan umbarannya Mas Heri di panasan itu. Itu sambil dipus gitu Mas? Tak pus. Sampai berapa kali lari itu Mas? Kalau ini, kalau untuk fisik nafas Mas, itu saya ngakui burungnya kuat. Ini pernah 420, 3 meter itu ya. Sampai ke 460 pernah. 480 itu berarti? Ini 1, 2, 3, 4. Oh, berarti sekali loncat itu 1. 400. Orangnya juga kuat itu. Makannya hitam. Pas panas-panas toh Mas Agus. Siap. Itu jam berapa Mas Heri kalau mau liar itu Mas Heri? Saya biasanya di atas jam 12. Habis jam 12. Entah itu setengah 1, jam 1 siang gitu. Nah,
Setelah dipus, selesai, masuk kurungan lagi. Udah. Krodong, Mas? Enggak pernah krodong Mas Agus, karena ini terlalu tinggi birahinya. Makanya enggak pernah tak krodong. Krodong itu cuma kalau pas ini mau main aja, nyeting aja. Oke, Mas. Nah, hariannya seperti itu terus? Ya. Nah, kemudian persiapan. Poliannya juga tiap hari, Mas? Enggak. Jadi kalau habis main Mas Agus. Habis main aja ya. Berarti ini hari Rabu sekarang. Rabu. Berarti besok. Besok polier. Kamis ini ya. Polier, kemudian Jumat bisa main lagi tuh. Jumat digas lagi. Ya, bisa tapi tinggal nanti yang ada alat beran mana gitu. Oke. Ya. Nah, berarti persiapan cuma sehari ya, Mas Hari ya? Ya, cuma sehari. Habis polier itu cuma udah tak dinginin aja Mas, cuma tak angin-angin bahasanya. Tak angin-angin di teras, dah. Nanti malam mandi, habis mandi baru mulai setting saya. Setting mau lomba besok gitu. Oke. Settingnya bagaimana Mas Heri? Nah, ini. Kalau saya cuma gini Mas, aku jadi habis mandi malam itu tak kasih jangkrik itu 7. Dinaikkan jadi tambah 2 ya Mas Heri? Ya, tambah 2. 7 habis mandi malam, selesai makan baru tak krodong Mas. Tak krodong, udah masuk rumah tak suruh istirahat. Baru paginya lagi, ketemu paginya, dari pagi itu tak genjot jangkrik Mas. Jangkrik biasa itu kan, jangkrik kalung kalau orang ngomong, itu 7. Saya selingi sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, tak turunin lagi Mas Agus. 7 habis, tak kasih 7 lagi. 1,5 jam sampai 2 jam tak turunin lagi, 7 udah habis, kasih 7 lagi. Oke, wah mantap. Untungnya burung ini makannya masih Lahap. kuat, masih lahap. Oke, Mas. Masih ngisinya tenaga itu masih Mas Agus. Nah, habis itu baru kira-kira dan luhur jam 12 itu ya, kroto masuk. Ini dengan asumsi kita main jam 3 ya? Jam 3 ya. Oke, jam 12 masuk kroto. Masuk kroto. Seberapa itu Mas krotonya Mas? Sak cepuk Mas Agus. Sepuasnya prasmanan berarti? Prasmanan. Luar biasa, Ya. settingannya ini butuh nyali ini bro. Oke lanjut Mas Heri. Nah setelah itu, setelah kroto itu? Setelah kroto masuk, udah tak krodong. Kan cuma masukin kroto, krodong lagi, udah candelin lagi Mas Agus. Ya. Nanti berangkat ya harus berangkat gitu aja, berangkat. Tapi mau berangkat ini biasanya tak kasih jangkrik lagi biar buat tenaga nanti. Itu kalau saya bekal ini tuh sekitar berapa ya? 13, 15 jangkrik. Pada saat berangkat untuk Mau berangkat itu untuk perjalanan itu. Oke. Udah. Tapi sehabisnya. Nanti sampai gantangan itu sampai mau naik itu cuma ya sehabisnya berapa biasanya ya habis 5, 4, 6 gitu habisnya. Enggak usah ditambah lagi. Enggak usah. Nanti buat season B kan. Berangkat ke Gantangan. Ini kan jauh dari tempat Mas Heri tadi, perjalanan ke sini sekitar 25 menit, 30 menit ya Mas Heri. Itu apakah ada perlakuan khusus Mas Heri? Misalnya krodongnya dibasahi atau apa gitu? Ya, kalau krodong saya biasanya kalau mau perjalanan ke Gantangan memang tak basahin Mas Agus. Oke. Tak setel basah biar kalau saya cuma feelingnya gini. Kalau orang itu kalau kedinginan kan makannya banyak. Gitu kalau saya. Ngejar makan aja. Oke. Nah, biar Siap. buat ngisi tenaga. Wong karena ini mau tanding gitu loh, mau ke perlombaan. Nah, itu. Oke. Sampai di lokasi menyendiri ya Mas Heri? Menyendiri. Menyendiri, nggak serawung kancane. Nah, di situ apa yang dilakukan Mas Heri di waktu mengkondisikan sebelum naik ini Mas? Kalau sebelum naik kita cuma pasang telinga Mas. Kalau saya itu cuma pasang telinga aja sampai gantangan. Sampai gantangan burung itu udah lagu, udah materi keluar terus kan biasanya pasti denger Mas dari burungnya orang lain itu kan kita pasti dengar kalau sampai gantangan itu pasti nyaut. Nah, nanti kalau sampai yang keluar materi
tak diemin. Caranya Saya tak tepuk-tepuk gitu kurungannya biar diem. Tapi kalau yang keluar cuma standaran tak diemin aja, udah tak biarin gitu. artinya kalau keluar materi lagu tonjolan-tonjolan harus segera dihentikan. Dihentikan. Oke. Kalau keluar standar ngoklok, nah udah diemin aja nggak masalah. Karena nggak terlalu buang tenaga kalau kesimpulan saya gitu. Oke. Kemudian berapa sesi sebelum naik Mas itu harus apakan lagi? Bersih-bersihkan itu. Kalau saya cuma spontan aja Mas Agus, jadi kalau kira-kira kelas yang depannya ini udah naik, nah saya baru persiapan bersih-bersih karpet. Biasanya karpet tak bersihin. Jangan sampai ada sisa jangkrik. Ya nanti sama ngontrol kurungan itu ada makanan jatuh apa enggak, EF jatuh, entah itu kroto, entah itu jangkrik tak bersihin semua. Habis itu karpet tak balik. Biasanya pakai hitam harian, nah ini mau naik pakai merah. Biar takut lah itu. Oh gitu. Ya. Oke. Biar nggak turun. Nah, tadi menurut Mas Heri penampilan Venom setelah gantang tadi, saya lihat kok masih ada kurangnya ya Mas ya. Iya. Masih ada ngetemnya. Nah ini Mas, apa sih yang akan dilakukan Mas Heri setelah ke depan, setelah burung ini kan kita sudah lihat nih mainnya tadi seperti itu. Kira-kira ini untuk menyelesaikan PR-nya nih Mas Heri, apa yang akan kita lakukan Mas Heri? Ya karena saya nerima burung itu, gampangannya take over burung itu memang kondisinya kan nggak fit Mas Agus dari bulu. Karena bulu ini ya tadi tak omongin di depan itu karena memang dari sana itu bulunya cuma ekor yang ganti. Ya untuk badan sama sayap ini nggak ada yang ganti. Nah biasanya burung-burung kayak gitu itu ada kendala. Pertama itu kebanyakan di volume Mas. Kebanyakan. Tapi kalau volume ini enggak keserang karena pergantian bulu yang enggak normal ini tadi, yang enggak tuntas. Ini kalau volume enggak kena, biasanya durasi kerja. Nah, kalau durasi kerja ini enggak kena, biasanya nyali. Mentalnya itu enggak muncul. Itu karena pergantian bulu ini tadi, yang enggak tuntas. Kondisi badannya nggak enak. Nah, lah burung Venom ini tak coba gantang pertama itu tak lihat kok kalau untuk volume enggak Mas, enggak kena dia, enggak. Tapi kenanya yang nomor 2, durasi kerja. Durasinya kerja itu belum ngefull Mas. Belum full kerja gitu loh. Jadi kerja ada ngetem dikit entah itu detik ya. Detik baru kerja lagi, ngetem detik kerja lagi. Nah ini yang kena kok durasinya kerja. Nah yang pertanyaan Mas Agus yang mau saya perbaiki apa ya, saya cuma berusaha aja jaga biar Venom ini selalu kerja lah. Tapi kalau untuk ngembaliin durasi kerja kayaknya ini Mas Agus, saya harus sabar nunggu nanti pergantian bulu lagi, mabung lagi. Nah, mabung itu nanti tak usahain sampai tuntas, benar-benar tuntas. Semua ganti gitu loh. Agar tidak ada yang mengganjal. Iya. Nah, itu kalau feeling saya setelah nanti pergantian bulu ini tuntas, benar-benar tuntas selesai 100%. Itu kayaknya kerjanya lebih gila Mas. Apalagi durasi kerja, volume itu. Berarti ini dalam rangka sambil nunggu mabung, ya kita gas tipis-tipis. Buat beli jangkrik Mas. Oke, terima kasih Mas Heri, ya. Keren sekali nih pengalamannya. Sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang mempunyai masalah yang sama dengan murai batunya. Intinya harus sabar. Sabar. Ini karena proses Mas Agus. Kalau proses ini kok cuma setengah jam apa 5 menit apa gimana, itu jadi pesulap saja. Nggak ada murai mahal. Iya. Karena memang proses itu. Prosesnya lama ya Mas. Nah, kita aja kayak proses itu ya, bikin lagu aja kan sekali master nanti entah nyantolnya berapa bulan. Baru
nyantol baru fasih lah gitu ya, burung itu bisa niruin. Itu kan proses Mas Agus. Oke. 2, 3. Salam Kicau Mania.